Hey, halo teman-teman semua, selamat malam. Welcome di acara live kita pada malam hari ini. Seperti biasa, seru-seruan lagi. Ya, 15 sampai 20 menit. Seperti biasa kita ngobrolin hal-hal yang menarik, seru, dan asik. Oke. So, selamat datang Kak Rani, halo Kak Disa. Widih, udah nongkrong aja nih Kak Disa ya. Welcome. Kak Ratna, halo. Halo Kak Rani ya, selamat malam. Yes, Jos, semuanya selamat datang. Kak Widya juga selamat datang. Oke, hai Koreo. Yes, Kak Disa. Wih, jam berapa tuh di sana? Halo Cirecow, selamat datang juga. Rajin banget nih, selalu mampir Kak Feni juga. Oke, so teman-teman, welcome semuanya. Seperti biasa. Oh, hari ini ada banyak banget insight yang aku dapetin. Hmm, Nanti aku akan cerita sharing-sharing ya. Thank you buat semuanya yang udah ikut sesi LVM. Udah banyak banget yang setorin uh, tugasnya juga buat bikin video ya. Dan saya jadi banyak tahu storiesnya teman-teman semua. Karena dari sana ketika di sharingin, bikin video gitu ya, aku jadi tahu cerita-ceritanya teman-teman. Karena banyak banget yang kayak punya challenge-nya masing-masing dalam hidupnya ya. Terus akhirnya bisa terselesaikan ya, seneng banget. Tadi juga dapat sharing dari salah satu peserta, katanya wah senyum-senyum terus pak sampai malam pun masih happy, terus bangun pagi happy terus ya, jadi asik banget hidupnya. Selamat malam juga Kak Chelsea, selamat malam Kak Octavia, selamat malam semuanya, seru-seruan ya. Jadi selalu ketika yang tadi lucu itu buat saya adalah ketika dia bilang gini, kok aneh ya pak rasanya, kayaknya saya nggak pernah ngerasain kayak gini. Betul, karena seringkali kita nyimpen masalah di bawah sadar kita itu kan udah lama. Nah, jadi kita ngerasa kayak normalnya kita udah normal baru yang saya bilang. Jadi ketika kita yang bermasalah itu adalah new normal. Jadi saking kita sering kali memendam semua emosi kita, memendam semua masalah kita, sampai kita udah kayak nggak tahu lagi rasanya kalau nggak ada emosi yang terpendam itu seperti apa. Ya, jadi ketika itu nyangkut di bawah sadarnya, terus menerus dibawa ya, sampai benar-benar udah jadi new normal. Nah, akhirnya ketika dilepaskan ya rasanya sangat ringan sekali, dan ya dia happy banget dan bingung ya, sekaligus bingung. Kenapa? Karena ya bingung memang, kok tiba-tiba seperti itu ya rasanya gitu. Karena selama ini nggak pernah ngerasain kayak gitu ya. Jadi sering banget memang sharing dari banyak teman-teman, sahabat yang ketika berhasil ngelepasin emosinya, terus langsung rasanya tuh udah kayak lain banget ya, kayak udah dunia yang berbeda. Oke, so hari ini saya pengen sharing teman-teman semua. Masih nungguin nih teman-teman, bentar lagi pada mampir ya. Saya juga sekalian cek dulu, saya pengen bawain yang mana ya temanya hari ini, ada banyak banget sih. Oh iya, ini yang penting banget menurut saya. Jadi ya teman-teman, waktu itu, ini saya mulainya dari mana ya enaknya ceritanya. Ketika ditanya, ya ini mungkin saya udah pernah bahas ini, tapi kayaknya saya perlu untuk dipening lagi ngebahas tentang tema ini. Hopefully Anda benar-benar nangkep esensinya. Sekalian saya lepaskan, karena selama ini mungkin saya menceritakan, tapi saya belum pernah melepaskan energinya. Ya, jadi hopefully yang hari ini membantu banget buat Anda, biar lebih happy lagi. Nah, jadi kalau misalkan ditanya, ya biasa, siapa yang ingin hidupnya diselamatkan dari segala mara bahaya? Ya biasa orang akan menjawab saya. Ya, saya pernah waktu itu datang ya di salah satu kegiatan aktivitas spiritual gitu ya. Terus si pemimpinnya itu mengatakan, oke, siapa di sini yang semua orang kan pasti ingin diselamatkan dari segala mara bahaya. Siapa yang tidak ingin diselamatkan dari mara bahaya, kata dia. Pasti semua orang pengen diselamatkan dari segala mara bahaya. Betul? Terus semuanya teriak, betul, katanya kayak gitu. Wah, saya pas dengar, saya doang yang bilang enggak gitu ya. Terus orang bingung mungkin kalau saya bilang enggak. Kenapa saya nggak mau diselamatkan dari mara bahaya? Karena teman-teman, kalau misalkan doa kita adalah diselamatkan dari mara bahaya, artinya apa yang terjadi? Ya, kalau ini garis waktu, ini masa sekarang dan ini masa depan. Kalau Anda mau namanya diselamatkan dari mara bahaya, berarti Anda harus diselamatkan dari mara bahaya. Diselamatkan dari mara bahaya itu artinya Anda perlu ketemu mara bahaya supaya Anda bisa diselamatkan. Jadi kalau misalkan Anda garis waktu seperti ini, berarti Anda akan berjalan, ketemu mara bahaya dulu, baru Anda akan diselamatkan dari mara bahaya. Nah, jadi kalau misalkan doa Anda setiap hari, Tuhan, selamatkan aku dari segala mara bahaya. Apa yang terjadi? Artinya Anda mengundang segala mara bahaya untuk hadir dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa ditolong
oleh Tuhan. Karena kalau Anda mau ditolong, Anda harus ketemu mara bahayanya dulu. Jadi ini satu paket. Kalau Anda doanya setiap hari adalah Tuhan tolong aku, selamatkan aku dari mara bahaya, maka Anda akan bertemu dengan mara bahaya, baru Anda akan ditolong. Maka Anda akan masuk dalam tanpa Anda sadari mengundang mara bahaya datang ke dalam hidup Anda. Karena banyak banget ya, kayak di sana itu diajak maju ke depan, kesaksian ya, terus cerita. Ya saya kejadian seperti ini, habis ditabrak sama motor, terus saya nggak meninggal, saya berhasil diselamatkan ya. Terus ada lagi yang ya saya kecelakaan dari sini, jatuh, benturan kepala saya, terus akhirnya operasi harus gini, akhirnya selamat dari mara bahaya. Terus ada juga yang kayak pokoknya banyak diceritain semua kesaksian-kesaksian bahwa diselamatkan dari mara bahaya. Lalu dia mengatakan bahwa ya itulah kehebatannya Tuhan. Tuhan itu menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Nah, di saat seperti itu teman-teman diselamatkan dari mara bahaya, tanpa kita sadari kita sedang doa untuk mengundang mara bahaya dalam hidup kita. Supaya apa? Diselamatkan. Dan ketika diselamatkan, akhirnya mereka cerita dan mengamini bahwa oh iya benar ya, berarti kuasa Tuhan itu ditunjukkan di saat kita diselamatkan dari segala mara bahaya. Ya, tapi sebenarnya bukan seperti itu teman-teman. Anda rubah doanya. Ya, jadi gini, doa kan terwujudkan nih. Jadi Anda bisa memilih doanya. Jadi daripada Anda berdoa minta diselamatkan dari mara bahaya, ya doakanlah hidup Anda bahagia, sejahtera, gembira, asik, seru, sehat, dan penuh kedamaian. Misalnya ya. Jadi nggak ada satupun hal negatif yang Anda masukkan di doa Anda. Kalau Anda masih mau, Pak masukin deh kata mara bahaya gini. Ya bebas sih, terserah Anda ya, itu keputusan Anda. Anda mungkin boleh menggantinya dengan dijauhkan dari mara bahaya juga boleh. Ya, jadi dijauhkan dari mara bahaya. Ibaratnya kalau mara bahayanya ada di situ, misalkan mara bahayanya ada di Amerika, Anda sedang ada di Indonesia, jadi Anda dijauhkan dari mara bahaya. Anda nggak ada di situ. Karena kalau diselamatkan, otomatis Anda harus kena mara bahayanya dulu, baru Anda diselamatkan. Ya, jadi kadang-kadang hal seperti ini, Pak, cuman bahasa seperti itu gitu ya. Tapi, bahasa itu matters teman-teman. Jadi bahasa itu sesuatu yang sangat-sangat berarti gitu ya. Karena kalau salah aja bahasanya, rasanya itu lain. Coba ya Anda rasain deh. Coba Anda pejamkan mata sejenak. Terus Anda bilang, Tuhan selamatkan aku dari mara bahaya. Ya. Sama Anda doakan, coba Anda cek lagi. Ya, sekarang Anda cek yang lain. Bilang ke sini, Tuhan izinkan aku sehat, gembira, bahagia, ceria, penuh kelimpahan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Mana yang rasanya lebih enteng, mana yang rasanya lebih enak. Ya. Ketika Anda fokus kepada semua hal positif yang Anda inginkan, ya, itu ya semua yang Anda inginkan ini yang didatangkan, ya. Sama termasuk kalau misalkan Anda mau diselamatkan dari mara bahaya, ya itulah yang akan datang dalam hidup Anda. Kok kalau doanya bebas dari kuman penyakit juga salah ya kok? Yes, betul. Jadi jangan pernah doa Anda, Tuhan selamatkan aku dari COVID. Jangan ya. Doakan saja yang baik-baik ya, misalkan ya biarlah keluargaku sehat selalu ya, dijauhkan dari segala COVID ya. Misal kalau mau dijauhkan boleh. Ya jadi pokoknya positioningnya benar-benar pas gitu ya. Jadi benar-benar bukan Anda yang mengundang tanpa Anda sadari. Karena banyak sekali orang dalam kehidupan mereka mengundang permasalahan dalam kehidupan Anda. Misal contoh ya, Tuhan izinkan aku bisa melunasi hutangku. Ya, ini doa yang paling sering. Doanya adalah apa? Cita-cita saya pengen lunas hutang. Ya, ketika pengen lunas hutang, apa yang terjadi? Ya, lunas hutang. Berarti kalau Anda mau lunas hutang, Anda akan ketemu hutang untuk dilunasi. Apa yang terjadi kehidupan Anda? Biasa kalau yang doanya pengen lunas hutang, nggak jauh-jauh dari ya melunasi hutang. Begitu hutangnya udah mau habis, langsung ada hutang baru. Supaya apa? Terus bisa ya terwujudkan doa Anda, yaitu pengen bisa melunasi hutang. Jadi Anda akan ketemu hutang. Jadi supaya nggak ketemu hutang, terus gimana kok? Ya, berdoalah, minta kelimpahan sama Tuhan. Ya, minta dilimpahkan, jangan minta dicukupkan. Ya, karena kalau doanya minta cukup, jadi cuman cukup doang, ya. Mintalah dilimpahkan. Toh
Kan kepada yang mereka yang meminta, menerima, mencari, mendapat, mengetuk, pintunya dibukakan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, jadi mintalah, ya, ya minta aja. Anda minta kelimpahan, jangan minta cukup. Ya, kalau cukup itu cuman pas-pasan loh. Nanti cuman cukup buat bayar listrik, bayar air, ya, mepet-mepet, ya, tapi dicukupkan gitu. Ada selalu yang bukan temen ya, keluarga dekat saya yang doanya itu gitu. Wah, Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan saya gitu. Saya seneng banget. Pokoknya kalau saya lagi butuh tuh selalu ada aja. Tuhan tuh selalu ada kalau pas lagi saya butuh. Jadi seolah-olah Tuhan itu baru ada kalau dia butuh. Ya. Bagaimana kalau keajaiban Tuhan adalah ya di saat Anda bahagia, berkelimpahan, senang, asik, seru, sehat, bukan gara-gara sakit disembuhkan, baru kuasa Tuhan tuh bekerja. Ketika saya sakit disembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja ketika punya masalah diselesaikan, hutang diselesaikan. Kuasa Tuhan, jadi kayaknya nunjukin kuasa Tuhan itu kalau menyelesaikan masalah. Bagaimana kalau mulai sekarang Anda rubah total? Ya, bagaimana kalau Anda bergerak dari energi kelimpahan? Kan balik lagi. Kan dibilang, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Artinya kan kelimpahan, maksudnya bukan kelimpahan, sorry. Minta, niscaya itu kan kepastian. Ya, bukannya kelimpahan, sorry. Kepastian. Jadi, kalau Anda minta, mintalah yang memang Anda inginkan. Ya, dilimpahkan rezeki yang berkelimpahan, ya kan. Benar-benar, ya, hidup Anda tuh jadi full, banyak hal baik yang datang gitu loh. Jadi, ada orang yang berdoa dengan cara yang istilahnya yang banyak yang negatif-negatif. Anda nggak perlu ngikutin, boleh. Anda boleh mengubah doa Anda jadi yang positif-positif, yang baik gitu ya. Jadi susah kadang-kadang ngejelasinnya ya. Kadang soalnya ini bicara doa, nanti takutnya dibilang salah lagi. Aduh, jangan dipotong ya. Ingat, saya bilang, Anda doanya bisa dipilih. Ada yang doanya negatif, ada yang doanya positif. Maksudnya doa yang negatif apa? Kenapa dibilang label negatif di doanya? Karena ada hal yang tidak diinginkan dimasukkan dalam doa kita. Misalkan lunas hutang. Sebenarnya kan kita nggak mau berhutang. Nah, kalau kita nggak mau hutang, jangan masukin lunas hutang di doa kita. Oke, negatifnya di situ. Oke ya, kenapa bilang doanya negatif nih? Terus, sembuhkan saya dari sakit-sakit ini. Ya, Anda nggak mau sakit kan? Jadi jangan doakan sembuh dari sakit, tapi doakan Anda sehat. Anda bahagia. Ya, Anda pengen lunas hutang. Doanya gimana, Pak? Doanya, misalkan Tuhan limpahkan aku makin kaya raya, makin bahagia setiap harinya. Ya, terus juga ditambahkan misalkan penuh berkat rezeki, kelimpahan. Anda bisa tambahkan juga misalkan doa Anda adalah jumlah uang yang Anda inginkan. Terima kasih Tuhan atas misalkan 500 juta per bulan yang saya miliki, 1 miliar per bulan yang saya miliki, 2 miliar per bulan yang saya miliki. Ya, jadi kayak benar-benar apa yang Anda inginkan yang disebutkan. Ya, terima kasih Tuhan karena ini sudah Engkau berikan. Nah, jadi selalu bergerak dari doa untuk mendatangkan kelimpahan. Kalau ada yang negatif, hindari. Daripada Anda berdoa untuk Tuhan selamatkan aku dari mara bahaya, ganti semua doanya. Ya, kalau ini udah ekstrim lah, saya mendingan jangan pakai itu. Ya, karena kalau pakai itu benar-benar, aduh, jangan deh gitu ya. Amit-amit. Ya, pakai yang memang ya bahagia, sejahtera, gembira, ceria. Nangkap ya maksud saya? Ya, karena kalau enggak, tanpa kita sadari kita mengundang mara bahaya. Biasa yang orang berdoa seperti itu, teman-teman. Kita perhatikan deh. Ya, kebanyakan ya memang hidupnya benar-benar diselamatkan dari mara bahaya. Dan setelah itu malah jadi bahan cerita. Wih, ini kuasa Tuhan luar biasa loh. Saya pernah mengalami kejatuhan lalu diangkat, dibangkitkan segala. Bagaimana kalau Anda nggak mikir ke sana lagi sama sekali, tapi Anda benar-benar ubah total. Bagaimana kalau berkat Tuhan adalah keluarga Anda yang bahagia, Anda sehat, ada gembira, ada ceria, ya kan? Anda hasilkan banyak hal. Pertanyaan saya, apakah kalau Anda doa seperti itu terus hidup Anda pasti akan 100% bagus semua gitu? Ya enggak juga, belum tentu juga. Ya, tapi daripada kita berdoa yang mengundang negatif yang sudah pasti kita masukkan di dalam doa kita, mendingan kita ganti aja yang positif, yang bagus, yang seru, yang asik, ya kan? Doa penuh kebahagiaan, keberlimpahan, ya, keharmonisan, satu keluarga nyaman, semua asik, seru, ya kan? Hubungan Anda kanan kiri semuanya baik, ya. Terus keuangan Anda, finansial Anda juga oke, gitu ya. Jadi Anda silakan ganti doa Anda
jadi doa-doa yang memang Anda inginkan. Kalau ada hal yang tidak Anda inginkan, buang semuanya, jangan dimasukkan. Ya, kayak gitu. Bahagia, sehat, sejahtera, kaya raya, berkelimpahan. Begitu ya kok? Iya, betul sekali ya, seperti itu. Jadi ini simple, sederhana kelihatannya. Karena setiap orang semuanya berdoa setiap hari. Ya, tapi kalau doanya juga yang mengundang malah hal yang negatif tanpa kita sadari, ini jadi bentuk ketidaktahuan massal. Ya, banyak orang yang mereka ikut saling copy paste aja dari zaman dulu, ya diajarin turun temurun, ya akhirnya ya jadi yang sekarang digunakan gitu. Tapi Anda juga, karena gini, hidup itu kan pilihan. Anda bisa memilih. Ya, kalau ada doa yang kalimat negatifnya dimasukkan, sama ada doa yang kalimat positifnya dimasukkan. Anda boleh memilih mau yang mana. Ya, kalau saran saya ya mendingan masukin yang positif aja. Nggak usah pusing, nggak usah repot, nggak usah mikirin ini gimana gimana gitu ya. Ganti aja, Anda pakai sendiri. Toh doanya doa Anda sendiri. Kalau terwujud atau nggak terwujud juga istilahnya ya kehidupan Anda sendiri gitu. Daripada Anda harus ngikutin doanya orang lain tapi yang mengundang banyak ya hal-hal yang bisa terjadi yang negatif dalam kehidupan Anda. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. So, perhatikan energinya. Semua hal yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semuanya diterima, pesannya diambil. Semua hal yang terkait dengan hal ini, semuanya dilepaskan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun dan dimanapun di dalam seluruh kehidupan Anda dari segala dimensi ruang dan waktu, Anda mempercayai bahwa kuasa Tuhan hanya ditunjukkan melalui ketika Tuhan menolong Anda dari segala kesusahan. Semua konsep ini yang pernah Anda pelajari, lihat, dengar, rasakan dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari segala dimensi ruang dan waktu yang diajarkan oleh semua sistem edukasi, spiritual, kebudayaan, ataupun pengalaman yang pernah Anda alami, diajarkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Segala bentuk energi ketakutan, kekhawatiran akan bencana yang mungkin saja datang dalam kehidupan, yang selama ini mungkin ada di dalam diri Anda, akibat dari hal-hal yang ada terjadi di sekeliling Anda, semua kekhawatiran, kecemasan, semua ketakutan, sadari semua energi ini, semuanya diterima, pesannya diambil, dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Dan semua hal terkait dengan sakit, penyakit, semua kekhawatiran Anda tentang sakit, penyakit, semua rasa yang tidak nyaman, semua energi yang ketakutan akan suatu saat Anda mungkin sakit dan Anda tidak bisa sembuh. Semua rasa yang muncul terkait dengan hal ini yang pernah ada dalam diri Anda, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun Anda merasa bahwa bantuan Tuhan itu datang dan hadir ketika Anda membutuhkan uang. Jadi kapanpun Anda merasa bahwa bantuan Tuhan itu adalah ketika Anda membutuhkan uang, lalu tiba-tiba Tuhan membantu Anda saat Anda benar-benar membutuhkan dan benar-benar kepepet. Kapanpun itu adalah hal yang di kepala Anda yang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan adalah seperti itu jenisnya. Kapanpun Anda pernah mempelajari hal ini dari siapapun, kapanpun, dimanapun, di seluruh kehidupan Anda. Semua terkait dengan hal ini, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke. Dan satu lagi, kapanpun Anda tidak bisa memilih doa Anda menjadi doa yang sungguh Anda inginkan dan melepaskan semua doa yang tidak Anda inginkan dari dalam diri, tubuh fisik Anda, dari keluarga Anda, dan semua kuasa-kuasa lainnya yang tidak bisa memilah, yang selama ini ada simpan dalam diri Anda, yang tidak bisa memilah antara mana doa yang baik yang memang sungguh Anda inginkan dan mana yang tidak Anda inginkan. Semua hal yang membuatnya terus berpikir seperti itu, terus merasa seperti itu, dan terus bergerak dari energi itu, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun dalam hidup Anda tidak bisa menyadari, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Seberapapun orang di sekeliling Anda berkata bahwa begitu luar biasa kuasa Tuhan, hebat luar biasa karena telah membantu dia untuk keluar dari semua bencana yang pernah dialami. Ya, Anda cukup menerima berkat kuasa Tuhan luar biasa, tapi Anda
bisa juga untuk menentukan bahwa berkat kuasa Tuhan, kelimpahannya bisa juga ada dalam hidup Anda. Dalam artian kesehatan, kegembiraan, kebahagiaan, kelimpahan, kekayaan, rezeki, kedamaian, dan semua hal yang positif lainnya yang memang sungguh Anda inginkan. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, menerima, menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan Anda. Semua hal yang menghalangi Anda semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Oke. Ya kalau aku rasain sih space-nya udah beda banget ya. Tapi masih ada satu yang nyangkut. Bentar, aku cek dulu energinya apa ya. Semua ikatan yang pernah diberikan kepada Anda sebelumnya, semua halangan yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa memilah mana yang memang baik dan tepat bagi Anda. Semua yang tidak mengizinkan hal ini, sadari, terima. Semua yang menghalangi Anda melepaskannya, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Segala hal, sekali lagi, segala hal yang menghalangi Anda untuk bisa memilah doa Anda, memilih mana yang baik buat Anda dan keluarga, semua hal yang tidak mengizinkannya, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dan dimusnahkan dalam diri Anda. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Oke, nah ini clear banget nih. Apa yang Anda rasakan? Coba tulis dong biar tahu. Ngantuk kok? Waduh mantap ya. Abis ini tinggal tidur ya. Setiap hari kayaknya ikut live-nya saya. Mantap nih, banyak yang insomnia hilang semua kayaknya. Baru jam segini udah pada ngantuk, pengen tidur semua. Saya masih meeting nanti ya, jadi belum bisa tidur nih saya. Aduh, enak teman-teman, abis ini bisa langsung istirahat ya. Oke, mantap. Kata Kak Sriani, saya jadi ngantuk kok, plong kok. Kata Kak Ani, yes, Jos. Kak Hena, mau muntah kok, buset. Semua yang bikin Anda pengen muntah, semuanya perhatikan energinya, apapun itu, sadari, terima. Ya, yang nyesek apa semuanya diterima, sadari, ambil pesannya, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Kak Rani bilang ringan damai, Kak Jasya bilang plong, terus juga Kak Feni ringan, koreo, terus juga lega, pengen nangis, kata Pak Asano, oke. Terus dari Kak Yuni, nguap-nguap, oke, lepaskan saja semuanya, ya, bahagia, kata Kak Yesi, lega, kata Kak Tina, enteng, kata Kak Cynthia, oke, mantap sekali. Padahal abis mandi kok nguap-nguap dan sendawa, ya. Saya juga nih, tadi ada pusing, sekarang hilang, kata Kak Tina. Ya mantap, selalu ngena, makasih kok, kata Kak Manik Respati. Yes, Jos. Kak Octavia bilang bagaimana jadi lebih ngerti tentang caranya berdoa, jadi lega. Yes, mantap. Jadi ngantuk kok pas doa tadi. Yes, badan ringan karena biasa takut-takut pas doa ada bahasa yang salah. Apapun Anda takut, doa itu ada bahasa yang salah, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas. Dan lepaskan. Saya lagi hamil, awalnya pusing mual tapi berasa seger ya kok. Oke, mantap sekali. Dari Kak Ira, Kak Mutia bilang tadinya nguap sekarang sudah lega, enteng. Oke, sip, mantap. Jos, kenapa badan saya terasa mudah capek dan lemas ya Kak? Biasanya itu karena simpenan emosi bawah sadar yang begitu banyak meluap, ketika dilepaskan jadi ringan ya, jadi ada space gitu ya, jadi plong. Oke, lega kok, tadi sakit kepala, lalu sekarang ringan. Terima kasih sudah dikoreksi doa selama ini. Yuk, sip, sama-sama. Thank you, Kak Dewi ya. Oke, so mungkin itu aja pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok, kita bahas lagi tema yang lain. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang rasa kurang nyaman, silahkan nonton lagi aja ya. Oke, sip, mantap. Pastikan untuk di-share ya. Makin hari makin awesome, makin bahagia, makin hari makin banyak yang dilepaskan. Jadi makin seru. Lega kok, tapi kok dak-dikduk ya, nonton lagi videonya. Oke, lepasin lagi. Pokoknya gitu aja dah, gampang ya kan. Kalau ada rasanya belum full banget, belum lepas banget, nonton lagi aja. Gampang banget. Oke ya, sip, mantap. Plong, habis UG 4 jam, pusing 7 tanjakan tadi kok. Mantap ya, sekarang udah beres. Oke? Sama kok tadi mau muntah mual, sekarang ini tiba-tiba ngantuk. Oke, nggak apa-apa. Sip ya. Jadi berasa mual tadinya, sekarang udah enggak. Lebih mengerti kok cara berdoa yang baik. Yes, soalnya selama ini banyak energinya nyangkut, begitu dilepaskan langsung ringan. Oke, see you, thank you, sampai ketemu lagi besok, share videonya. Bye bye, thank you teman-teman, see you, dadah.